Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu lagi dalam acara menambah keilmuan kita dalam peribadatan kita, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Semoga ini menjadi amal jariah kita. Nanti kita dibanggakan oleh Allah, nanti kita dibanggakan oleh Rasulullah dalam selalu mengingat, mempelajari ilmu agama ini dan bisa menyiarkan tanda kita sebagai seorang hamba Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang syarat sah berpuasa dan syarat wajib berpuasa. Masuk dalam pembahasan syarat wajib berpuasa yang telah kita sampaikan beberapa, salah satunya harus orang yang wajib berpuasa itu apabila memenuhi syarat yang disampaikan ini, dia wajib melaksanakan menunaikan ibadah puasa, yaitu beragama Islam. Yang kedua, mukallaf, telah nyampai umur baligh dan berakal. Adapun anak kecil dianjurkan berpuasa tatkala berumur 7 tahun dan diusahakan untuk tegas. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan wa yadribu biha asyrin, dan hendaknya dipukul apabila telah menyampai umur 10 tahun. Selanjutnya, syarat wajib orang berpuasa adalah al-itaqah, mampu secara makna dan secara hakikatnya mampu. Salah satu yang maksud dengan secara makna yaitu dia mampu dari segi fisik. Maka tidak wajib atas orang tua yang sakit, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka tidak wajib, dan dia ini dianggap tidak mampu. Dan dianggap mampu secara hakikat yaitu seperti orang yang haid dan orang nifas, dia mampu secara hakikat, tapi karena ada penghalang maka tidak diwajibkan atasnya sekedar waktu dia mengalami haid dan nifas. Yang selanjutnya yang wajib, syarat wajib berpuasa adalah sahih atau sehat, harus orang tersebut sehat. Maka tidak wajib orang sakit seperti yang disampaikan tadi, seperti orang tua yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Tapi di sini ada pengertian bentuk atau tanda orang yang sakit yang boleh untuk dia berpuasa itu adalah yang mana apabila dia berpuasa, sepakat para dokter mengatakan apabila dia berpuasa bahwa puasa itu akan membuat dia binasa atau membuat sakit tersebut menakhirkan atau tidak lekas sembuh. Tapi kalau dia meninggalkan puasa dia sembuhnya cepat, maka diwajibkan meninggalkan puasa dan pada saat sembuh nanti dia mengganti. Yang lebih mudah lagi, ulama mengatakan ini maksud pengertian orang yang sakit boleh untuk dia puasa itu adalah yang di situ boleh ibadah atau boleh mengganti wudu dengan tayamum. Setiap orang yang tidak bisa wudu diganti dengan tayamum, itu bisa dikatakan orang yang boleh meninggalkan puasa. Selanjutnya, orang syarat wajib berpuasa adalah tinggal di satu tempat. Maka tidak wajib atas orang yang bepergian, tapi dengan syarat di sini bukan bepergian, karena bepergian itu bisa ditinggalkan. Tapi kalau bepergian tidak bisa ditinggalkan, mungkin akan dibahas lebih jauh seperti para sopir, para orang-orang yang butuh pekerjaan. Tapi ini harus kita ketahui, banyak dalam hukum mendengar sesuatu alasan musafir bepergian tapi dia meninggalkan berpuasa, padahal bepergian itu bisa digantikan di bulan-bulan yang lain. Alangkah rugi, alangkah jauhnya orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
inti dari orang yang mengerjakan berpuasa ini bukan untuk membuat orang tersebut susah, akan tapi untuk persiapan dia tatkala dia bertemu Allah Ta'ala. Jadi kalau memang dia bepergian tidak bisa diakhirkan kecuali bulan Ramadan ini, maka boleh dia meninggalkan, karena syaratnya berpuasa wajib adalah orang itu harus tinggal tidak bepergian. Yang kedua, syarat orang boleh tidak berpuasa, orang yang bepergian tadi, tambahan syarat adalah dia harus bepergian itu sebelum terbit matahari. Nah, terbit fajar. Kalau dia berangkat setelah terbit fajar, maka dia tidak boleh untuk membatalkan puasanya atau tidak berpuasa, dan dia harus mengqadha, mengulangi puasa yang ditinggalkan nanti tatkala dia berada di bulan-bulan yang mampu untuk mengganti puasa. Itu salah satu beberapa yang disebutkan oleh ulama syarat wajib orang-orang yang berpuasa. Selanjutnya kita akan membahas beberapa hukum. Setelah kita membahas hukum tentang kewajiban berpuasa, syarat sah berpuasa, apa itu puasa wajib, apa itu puasa haram, apa itu puasa sunnah, apa itu puasa mubah, kita akan masuk dalam pembahasan tentang sunnah-sunnah waktu berpuasa, sunnah-sunnah yang ada di bulan puasa. Sebenarnya banyak para ulama menerangkan tentang hal-hal yang disunahkan di bulan puasa atau hal-hal yang dianjurkan, bahkan itu sangat besar pahalanya. Salah satunya ulama mengatakan disunahkan tatkala kita berpuasa adalah takjilul fitr, mempercepat untuk berbuka, dengan syarat apabila waktu tersebut benar-benar telah masuk waktu berbuka. Jangan sampai kita menunggu waktu gelap. Cukup tatkala kita meyakini apalagi sekarang ini banyak jadwal-jadwal yang telah dituliskan oleh kementerian kita, Kementerian Agama. Bila telah masuk waktu tersebut, kita boleh untuk takjil cepat berbuka, jangan diundur lagi, karena itu salah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis. Rasul bersabda, makna hadisnya, senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati umat-umatnya yang mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Karena hadis yang disebutkan oleh Imam hadis yang bisa kita lihat dalam kitab-kitab hadis, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini, walaupun hanya mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Itu diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di pandangan kita manusia hal itu sangat sepele, cuma mengandalkan berbuka dipercepat dan mengakhirkan sahur, akan tapi hal tersebut sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari hal tersebut sangatlah banyak. Selanjutnya disunahkan kita berpuasa, yaitu sahur tadi, walaupun dengan seteguk air. Jadi untuk mengakhirkan sahur itu mendapatkan pahala sunnah, dan isi sahur itu sendiri walaupun dengan segelas air itu adalah sunnah. Jadi tatkala kita sahur, mengerjakan sahur itu mendapatkan pahala, mengakhirkan sahur juga mendapatkan pahala. Ulama memberikan ukuran dari azan sampai kita melaksanakan sahur itu, ulama memberikan kurang lebih 1/4. Jadi kira-kira orang mengakhirkan sahur itu sunnahnya berapa waktu? Ada mengatakan 15 menit
dari azan subuh. Oleh karena itu kita dalam agama Islam ini ada sebulan imsak. Imsak, kalau kita hitung-hitung imsak itu kurang lebih 10 menit dari azan subuh. Di 10 menit sebelum azan subuh itu imsak, 15 menit sebelum imsak itu disunahkan sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, dianjurkan untuk kita mengakhirkan sahur. Selanjutnya sunnah dari sunnah-sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan yang diberikan pahala oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah dalam hadis adalah berbuka dengan hal-hal yang di situ dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di sini ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama yaitu berbuka dengan kurma. Dan kurma ini juga bertingkat-tingkat. Kurma yang lebih utama adalah rutop. Kalau tidak ada rutop, kita bisa dengan kurma yang ada sekarang, kurma kering. Apabila kita tidak menemukan kurma, maka kita pindah ke tingkatan yang kedua, itu dengan manis-manis. Kedua, tingkatan yang ketiga adalah hal-hal yang manis-manis yang disentuh dengan api, seperti teh, kopi. Itu tingkatan kita disunahkan untuk berbuka, salah satu dengan kurma tadi, apabila tidak ditemukan dengan yang manis-manis. Tingkatan kedua yang tidak disentuh oleh api, dan yang ketiga disentuh oleh api. Selanjutnya dalam berbuka tadi sunahnya kita berdoa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Doa orang yang berbuka itu, doa orang puasa itu dikabulkan oleh Allah. Biasa kita telah banyak menghafal, banyak mengerti, dan kita mengamalkan doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, walaupun ini hadis dhaif. Tapi hadis dhaif, ulama hadis mengatakan itu bisa diamalkan dalam ibadah, tapi tidak bisa menjadi hukum hadis dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Zahaba zamu wa ala azhaba zamu wa qtallatil hurufu wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi ani fasumtu razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Kita berdoa dengan kehendak kita masing-masing supaya puasa kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kesunahan dalam berbuka tadi dianjurkan pahala besar adalah memberikan pembukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Undang orang yang berpuasa disebut dengan memberikan makan kepada orang berpuasa. Terus sekarang ini bisa diberikan seperti buka bersama, mengundang anak yatim. Ini sangat besar pahalanya. Dan dalam hadis mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man fattara sha'iman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Dan siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa, maka makanan tersebut akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala seperti orang yang diberi makan. Jadi kalau kita memberikan makan kepada orang berpuasa, pahala dia membaca Al-Quran, pahala dia tarawih, itu kita mengambil atau melakukan ikut andil dari pahala tersebut. Jadi sangat besar anjuran dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu dalam hadis mengatakan, dan dalam masuk Ramadan beliau bersedekah itu seperti angin kencang, tidak pernah mengundur-mundur, karena memang beliau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Semua kita bisa mengikuti beliau sedikit demi sedikit. Selanjutnya, sunnah dalam bulan suci Ramadan ini adalah kita menjaga sholat tarawih, karena memang sholat tarawih ini adalah sholat yang sangat besar, pahalanya yang sangat banyak orang-orang yang melalaikan. Karena sebenarnya sholat tarawih ini, yang inti dari sholat tarawih adalah untuk kita menghidupkan sesuai dengan sabda Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara.
orang yang beribadah di malam-malam Ramadan, ulama hadis mengatakan ini dimaksud adalah dalil sholat tarawih. Oleh karena itu sangat besar pahala. Allah mengajar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapus dosa-dosanya. Jadi kalau kita meremehkan tidak sholat tarawih, berarti kita tidak mau ampunan dari Allah Taala. Semua kita jauhkan dari hal tersebut. Selanjutnya yang disunahkan di bulan puasa khususnya Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang mana itu diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak walaupun sedikit ada bagian dari Al-Quran selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena memang Rasulullah bersabda dalam hadis yang pernah kita bahas di depan, ibadah amal kecil apapun di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Sedangkan Al-Quran Rasul bersabda, aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim berupa 3 huruf. Satu huruf itu diberikan pahala oleh Allah SWT 10 ganjaran. Nanti kalau kita hidup di bulan Ramadan ini, satu huruf 10 dilipat gandakan. Apalagi cuma alif lam mim 30 berlipat-lipat. Oleh karena itu sangatlah rugi orang yang hidup di bulan Ramadan tidak bisa membaca Al-Quran. Sebab kita jauhkan dari hal-hal tersebut sehingga kita bisa menjadi orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya dianjurkan berpuasa di bulan Ramadan sunnah-sunnah adalah kita berusaha untuk mengambil kesempatan di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan. Dan memang di bulan Ramadan ada keistimewaan, yaitu turunnya malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Dan itu para ulama telah banyak mengumpulkan terjadi Lailatul Qadar itu di akhir-akhir. Kan itu Rasulullah bersabda, "Harra Lailatul Qadar fi awakhir Ramadan." Carilah, rebutlah, lomba-lombalah malam Lailatul Qadar itu jatuh di akhir-akhir bulan Ramadan. Semua kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini dengan malam Lailatul Qadar, sehingga pahala kita seperti beribadah lebih dari 1000 bulan. Yang terakhir, sunnah yang paling pokok kita hidup di bulan Ramadan ini, bahkan ini bukan sunnah tapi wajib, yaitu berusaha untuk hidup di bulan Ramadan baik dari sahur, baik dari buka, yaitu dengan hal yang halal, barang-barang halal. Jadi alangkah jauhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hidup di bulan Ramadan, bulan yang mulia, tapi kita berbuka, kita sahur dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Hadis Salam, man akral halal atau jawarihahu sya'aba. Barang siapa yang selalu masukkan sesuatu ke dalam perutnya barang-barang halal, maka anggota badan hamba tersebut akan mau tidak mau mudah untuk beribadah. Kebalikannya kalau salam, barang siapa masukkan sesuatu baik berbuka baik sahur dengan barang yang haram, maka mau tidak mau anggota badannya akan bermaksiat, menjauh dari Allah Ta'ala. Semua kita jauhkan dari hal-hal tersebut. Yang selanjutnya, setelah kita membahas masalah hal-hal yang disunahkan di bulan Ramadan, di bulan puasa ini, kita masuk ke hukum yang saja adalah hal-hal yang dimakruhkan di bulan puasa. Mana harus kita perhatikan di sini, salah satunya adalah mandi dengan berlebihan, sehingga kalau berlebihan bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang membatalkan. Yang selanjutnya adalah banyak tidur, menggunjing atau membicarakan hal-hal yang tidak penting, dan banyak terlalu kenyang waktu berbuka, waktu sahur. Itu adalah hal-hal yang dimakruhkan. Jadi itulah salah satu sesuatu yang harus kita jauhi, walaupun hukum makruh, tapi ini sangat dibenci oleh agama Islam. Harusnya kita mengerjakan hal-hal yang sunnah sehingga
kita sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahil amin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.